Yes. Oops. We were just discussing. Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul The Winter Palace. Film ini menceritakan tentang penulis wanita yang dimintai tolong oleh sahabatnya untuk menjaga sebuah villa selama 1 minggu. Ketika wanita ini baru nginep sehari, tiba-tiba datang pemilik villa tersebut yang merupakan seorang pangeran dari sebuah kerajaan di Eropa. Wanita ini pun diminta untuk membantu sebagai staf kerajaan yang membuat hubungannya dengan sang pangeran menjadi semakin dekat. Nah, kira-kira gimanakah kelanjutan kisah dari wanita dan pangeran ini? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperkenalkan seorang wanita cantik bernama Emily dan sahabatnya yang bernama Becca. Ceritanya, si Emily ini merupakan seorang penulis yang sempat terkenal selama 10 bulan dan kini karirnya harus menurun karena belum merilis novelnya yang kedua. Emily yang terikat kontrak dengan seorang publisher bernama Alan, lalu diminta untuk segera menyelesaikan novelnya yang udah lama tertunda. Perusahaan Alan pun udah mengeluarkan banyak biaya untuk bahan promosi dan akan mengalami kerugian besar jika novel si Emily yang kedua ini nggak kunjung selesai. Here we go. Kemudian saat makan siang, Becca yang kebetulan bekerja di perusahaan properti ingin meminta tolong agar Emily menjaga sebuah villa di pegunungan selama 1 minggu. Ceritanya, villa besar itu merupakan milik keluarga kaya dari Eropa dan penjaganya yang sekarang sedang ada acara keluarga untuk 1 minggu ke depan. My boss got a call this morning. One of the caretakers, and didn't you say it's hard to think romance in Boulder right now? Nah, karena pemiliknya nggak pernah berkunjung selama bertahun-tahun, Emily bisa memanfaatkan ketenangan di villa itu untuk menulis novelnya. Tentu aja hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi Emily, yang sekaligus bisa membantu permasalahan Becca dengan atasannya. My boss is desperate. Look, a winter chalet runs itself. Singkat cerita, ketika Emily tiba di tempat tujuan, dia merasa sedikit terkejut melihat villa itu lebih besar dari bayangannya. Emily pun langsung berterima kasih kepada Becca karena villa ini sangat tenang dan sempurna untuk menulis novel baru. Tapi ketika Emily ingin memulai pekerjaannya, dia malah nggak bisa berkonsentrasi dan sama sekali nggak punya ide bagus bagi novel barunya. Saat itu juga, Emily nggak sengaja melihat sebuah album yang berisi foto-foto kenangan dari pemilik villa tersebut. Keesokan paginya, Emily tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang pria bernama Henry yang lagi kesulitan untuk membuka pintu villa. Awalnya, Emily sempat mengira kalau Henry adalah seorang perampok, tapi dia bisa membuktikan kalau villa ini adalah milik keluarganya yang berasal dari Eropa. Alright, it's just a bit freezing out there. What are you doing here? My job? What's your job? Making sure pipes don't burst. Beberapa saat kemudian, datang pegawai kerajaan bernama Tilson dan Fritz yang udah mengetahui dari atasan Becca kalau Emily adalah penjaga villa sementara. Di sana, Tilson juga memperkenalkan Henry sebagai pangeran mahkota dari kerajaan Concordia yang sempat membuat Emily nggak percaya. We brought our own hotspot. Password. Prince? Setelah mengecek nama Henry dari Mbah Google, Emily akhirnya percaya kalau dia adalah pangeran mahkota. Pangeran Henry pun kemudian menyindir Emily karena kemarin malam dia sengaja menggantung kaos kakinya yang basah di lambang kerajaan. I was just drying them off. The caretaker, really? I'm just gonna go change my clothes. Lalu di siang harinya, Emily yang melihat semua orang lagi sibuk bekerja, akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah agar kehadirannya nggak mengganggu mereka. Tapi Tilson melarang Emily untuk pulang karena Emily udah menandatangani surat perjanjian penjaga yang dimana dia harus ikut membantu dalam melayani Pangeran Henry. Your services are still required. If you have any issues, may I suggest you take it up with the manager? Gara-gara kejadian tersebut, Emily lalu memberitahu Becca yang jadi merasa bersalah dan memintanya untuk segera kembali pulang.
Namun karena surat perjanjian itu ada hubungannya dengan pekerjaan Becca, Emily akhirnya memilih untuk tetap tinggal, siapa tahu dia mendapat ide baru bagi penulisan novelnya. If I quit and break my contract, then you're in bad with your new boss. But the deadline for your book. Emily, are you sure? Setelah membicarakan masalah ini kepada Becca, Pangeran Henry tiba-tiba meminta pendapat tentang pidatonya untuk pertemuan dengan negara lain. Emily pun berpendapat kalau pidato itu terdengar sedikit kaku dan memberikan saran untuk mengubah naskah yang udah ditulis oleh Pangeran Henry. Like, so former rivals and now future. I like the ring of that. Yeah? Nah, karena Emily sekarang merupakan bagian dari staf kerajaan, Tilson lalu ingin memberikannya tugas untuk menyiapkan keperluan Pangeran Henry termasuk makanannya. Jadi, Emily harus bisa memasak telur 3/8 mateng untuk sarapan dan membuat teh dengan suhu 76-85 derajat yang merupakan syarat dan ketentuan dari istana. Miss Tilson, I have to stop you right there. I am not much of a cook. It reads the London Concord to stay up on world affairs, 76 and 85 degrees Celsius, unless the prince requires. Keesokan paginya, Pangeran Henry melakukan video call dengan ayahnya yang bernama Raja William dan adiknya yang bernama Putri Edwina. Raja William lalu membahas tentang hari penobatan Henry minggu depan, tapi sebelum itu Henry harus menjual villa milik pamannya yang udah lama meninggal. This place must be sold next week before I take the crown. That requires your attention a week before your coronation. Beberapa saat kemudian, Emily datang untuk membawakan sarapan bagi sang pangeran yang terlihat gosong sampai-sampai Henry merasa nggak tega untuk memakannya. Emily pun sempat dikenalkan kepada Raja William, dan dia juga nggak sengaja nyabut kabel power komputer yang menyebabkan video call Henry dan ayahnya jadi terputus. Right? Nice to meet you, Your Majesty. Now, fathers. Yes. Got it. Someone seems to have knocked the power cord loose, sir. Kemudian di siang harinya, Emily yang lagi melanjutkan menulis tiba-tiba dikejutkan dengan suara berisik Pangeran Henry dan Fritz yang lagi berlatih anggar. Emily lalu komplain karena suara berisik mereka mengganggu konsentrasinya, tapi Pangeran Henry meminta waktu 13 menit untuk menyelesaikan latihannya bersama Fritz. 13 minutes. 13 minutes for my workout. As difficult as trying to write while pirates are playing outside your door. Setelah dia selesai menulis, Emily yang lagi bingung mencari buku catatannya, tiba-tiba mendapati kalau bukunya itu udah dijadikan bahan bakar oleh si Fritz. Pangeran Henry pun sampai ikut menyelamatkan buku tersebut, tapi sayang buku Emily itu udah terlanjur terbakar dan gak bisa dipakai lagi. Surely you can. Keesokan paginya, Emily lagi-lagi dipanggil oleh Tilson yang memintanya untuk mencarikan kue cucur bagi Pangeran Henry. Enjoys fresh croissant and jam with his afternoon tea. Dan setibanya Emily di toko kue di tengah kota, si pemilik toko yang saya beri nama Mary nggak pernah sekalipun menjual kue cucur. You don't say. Anything I may have heard of? Tapi sebelum pergi ke toko lain, ternyata Mary bisa mengenali wajah Emily yang merupakan penulis novel romantis yang baru-baru ini dia baca. Dan karena si Mary ini sangat mengagumi cerita dari novel tersebut, dia sampai rela untuk membuatkan kue cucur khusus bagi Emily. Easily and sometimes it doesn't. Because I liked your book so much, I'll give it a try. Kemudian saat Emily berada di sebuah toko, dia nggak sengaja mendengar percakapan antara Pangeran Henry dan seorang kontraktor yang bernama Wilson. Ceritanya, Pangeran Henry ini ingin memperbaiki villa tersebut sebelum dia jual kepada orang lain. Mendengar Wilson mematok harga yang sangat tinggi, Emily lalu ikut campur pada pembicaraan mereka karena kebetulan dia pernah bekerja di perusahaan kontraktor. Emily pun tahu kalau Wilson lagi berusaha membohongi Pangeran Henry, dan akhirnya Wilson terpaksa menurunkan biaya perbaikan villa tersebut. Well, I'm sure there's a little bit. But these look like retail prices for paint and lumber. Pangeran Henry kemudian ingin memberikan buku catatan baru bagi Emily sebagai ganti rugi bukunya yang kemarin hangus terbakar. Saat itu juga, Pangeran Henry langsung mengajak Emily untuk segera pergi karena dia melihat seorang wartawan bernama Nigel yang berasal dari Concordia. What is it?
Lalu ketika mereka berada di sebuah kafe, Pangeran Henry akhirnya bercerita kalau villa itu dibangun oleh pamannya yang bernama Chauncey. Sebenarnya Chauncey ini adalah seorang pangeran mahkota, tapi dia menolak untuk menjadi raja dan memberikan tahtanya itu kepada adiknya yaitu ayah Henry. My father became king. Karena merasa tertekan dengan kehidupan di istana, Chauncey kemudian membangun villa untuk tinggal yang ia namakan sebagai Winter Palace. Dan sejak Chauncey meninggal 5 tahun yang lalu, Henry akhirnya memutuskan untuk menjual villa tersebut sebelum hari penobatannya menjadi raja minggu depan. You would just be doing more prince stuff. Ensure that this place is sold to the right buyer. Singkat cerita, ketika mereka sampai di villa, Pangeran Henry lalu meminta kepada Emily untuk membuat catatan barang-barang bekas yang akan dibuang atau masih layak disumbangkan. Dari barang-barang itu, Emily akhirnya baru mengetahui kalau Pangeran Henry dan pamannya memiliki banyak kenangan. This telescope. Oh, Chauncey and I used to. Melihat Henry nggak tega membuang sebagian barang, Emily kemudian menantangnya untuk bermain hoki seperti yang sering dimainkan Henry bersama pamannya. Should do nicely. I'm not sure this is a good idea. Di waktu yang sama, Tilson datang mencari Pangeran Henry untuk melanjutkan pekerjaannya yang masih menumpuk. How are you not shivering right now? Thank you. Just a different sort. Sebelum mereka beristirahat, Emily yang udah membaca berita tentang Henry kemudian bertanya mengenai tunangannya yang bernama Lady Beatrix. Tapi Pangeran Henry membantah berita pertunangannya itu karena sebenarnya hubungannya dengan Beatrix nggak berjalan dengan baik. Just not in real life. That makes sense. Pada pembicaraan mereka, Emily juga bercerita kalau dia baru aja menyelesaikan bab pertama dari novelnya. Pangeran Henry pun ingin membaca cerita tersebut dan siapa tahu dia memiliki ide bagus yang bisa membantu Emily untuk melanjutkan tulisannya di bab yang berikutnya. Take it quick before I change my mind. Pangeran Henry yang udah membaca bab pertama, kemudian berkomentar kalau dia sangat menyukai tulisan Emily yang sangat menarik. Bahkan menurutnya Emily juga berbakat dalam menulis novel yang bisa membuat para pembaca merasa penasaran dan ketagihan dengan jalan ceritanya. We'd take a snowball and we'd pack it in our until she realized that he was deeply insightful. Kemudian di malam harinya, Emily nggak sengaja mendengar suara berisik dari Pangeran Henry yang lagi melanjutkan pahatan patung. Sebenarnya patung itu dia buat dari beberapa tahun yang lalu, ketika Pangeran Henry masih sering berlibur ke villa ini dan menghabiskan waktu luang bersama pamannya. Nah, karena sebentar lagi Henry akan naik tahta menjadi raja, Emily lalu memberikan saran agar dia memanfaatkan sisa waktunya sekarang untuk berlibur. Dan mumpung juragannya libur, alangkah baiknya Henry juga memberikan kesempatan kepada kedua stafnya untuk menikmati waktu liburan. If this is your last chance to enjoy the Winter Palace. Yes, he would. Till tomorrow, then. Keesokan paginya, Pangeran Henry langsung memberi perintah kepada Tilson dan Fritz untuk mulai liburan sebelum mereka kembali ke istana. Di satu sisi, Emily memberikan voucher spa gratis kepada Tilson dan tiket latihan ski kepada Fritz yang akan dia ikuti selama beberapa hari. Tilson yang baru aja selesai dari spa, tiba-tiba melihat kebersamaan Pangeran Henry dan Emily, sehingga dia langsung melaporkan hal itu kepada Raja William. Raja William pun menyuruh Tilson untuk segera mencarikan pembeli villa, agar Pangeran Henry bisa cepat kembali ke istana demi mempersiapkan penobatannya. Yes, sire. Leave it to me. Singkat cerita, ketika mereka tiba di villa, Wilson langsung memberitahu Pangeran Henry kalau ada seorang pria bernama Ben yang ingin membeli villa ini. Dan di waktu Pangeran Henry mengajaknya untuk berkeliling, anehnya Ben langsung setuju untuk membeli villa ini tanpa berpikir panjang. Would be perfect for home theater. Tapi begitu mendengar Ben ingin merenovasi besar-besaran, Pangeran Henry tiba-tiba aja mengarang berbagai alasan agar Ben gak jadi membeli villa tersebut. Ternyata Pangeran Henry gak rela kalau peninggalan pamannya dirubah total, karena baginya villa ini penuh dengan kenangan. It leaks bad. Well, that's the door. Thank you for all those fascinating.
Setelah Ben pergi dari villa, Pangeran Henry yang sok-sokan benerin lampu meja nggak sengaja membuat kesalahan yang menyebabkan mati listrik. Mereka berempat akhirnya terpaksa makan malam menggunakan penerangan lilin yang menurut Emily dan Fritz suasana ini cukup romantis. Is lovely. I agree. It's a bit... Ketika mereka selesai makan malam, Henry mulai bercerita tentang mendiang pamannya yang bisa menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Emily pun berpendapat kalau Henry bisa aja menjalani hidup seperti Chauncey, tapi Henry merasa kalau dirinya terikat dengan aturan istana dan harus memenuhi takdirnya untuk menjadi raja. Coronation business can't be stopped. Can't you write your own story? Sementara itu Tilson yang masih mengawasi Henry kemudian melapor lagi kepada Raja William tentang perkembangan si pangeran dan penjualan villa ini. Mendengar berita itu, Raja William menjadi sangat resah dan ingin merencanakan sesuatu agar penobatan putranya bisa berlangsung secepat mungkin. No, I just need to make some arrangements to take... Karena merasa liburan kali ini begitu menyenangkan, Pangeran Henry jadi memiliki keinginan untuk memasak makan malam bagi mereka. Namun kebersamaan Henry dan Emily itu berhasil difoto oleh Nigel yang udah pasti akan menuliskan berita skandal bagi sang pangeran. Singkat cerita, ketika makanan mereka udah habis, Pangeran Henry lalu meminta pendapat dari Fritz dan Tilson karena ini adalah pengalaman pertamanya dalam memasak. Fritz pun akhirnya jujur kalau daging buatan Pangeran Henry alot seperti dompet kulit, dan dari pendapat yang berani itu pembicaraan mereka menjadi semakin akrab. Lines around the block, I'm sure. Setelah mereka selesai makan malam, Emily kemudian memberikan surat kepada Pangeran Henry dengan harapan dia akan membacanya ketika udah berada di istana. Tapi Pangeran Henry merasa kalau dia nggak ingin kembali lagi ke Concordia, dan ketika mereka akan berciuman, tiba-tiba aja Raja William muncul di hadapan mereka. Henry. Berdasarkan laporan yang dia dapat dari Tilson, Raja William kemudian ingin membicarakan tentang penobatan Pangeran Henry menjadi raja. Pangeran Henry pun sempat mengajukan adiknya untuk menjadi penerus tahta kerajaan, tapi Raja William dengan tegas menolak usulannya. It is not for you to decide. Father, you wanted an ordinary life, didn't you, before you became king? Mumpung villa ini belum terjual, Raja William dan beberapa menteri dari Concordia ternyata udah sepakat untuk mengadakan acara penobatan Pangeran Henry di tempat ini. Selain itu, Raja William juga akan memajukan upacara tersebut, padahal Pangeran Henry masih memiliki waktu untuk berlibur selama beberapa hari. Raleigh transfer the chalet's deed to our embassy. They will sell this place at long last. Sementara itu di tempat lain, Emily yang lagi video call dengan Becca akhirnya mengaku kalau dia jatuh cinta dengan Pangeran Henry. Tapi perasaan itu malah membuat dia semakin bingung karena sebentar lagi Pangeran Henry akan menjadi raja dan pindah ke Eropa. Sebelum Emily meneruskan ceritanya, Becca sempat memberitahu kalau kedekatan Emily dan Pangeran Henry itu udah tersebar di berbagai media. Sayangnya kedekatan itu malah menjadi berita skandal karena Emily disebut-sebut sebagai penghalang pertunangan antara Pangeran Henry dan Lady Beatrix. Engagement announcement soon going out. No, it's okay. I've heard enough. Keesokan paginya, Emily akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah walaupun kepergiannya sempat dihalangi oleh Pangeran Henry. Raja William pun berterima kasih karena Emily udah mengambil keputusan yang tepat, yaitu mengorbankan cintanya agar Henry nggak merasa ragu untuk menjadi raja. Concordia must have its king. I want to apologize for last night. Beberapa saat kemudian, Fritz dan Tilson juga ikut mendatangi Emily untuk mengucapkan terima kasih atas perhatiannya terhadap mereka. Dari kejadian itulah, Raja William akhirnya mengetahui kalau Emily merupakan wanita ramah dan baik hati yang benar-benar tulus mencintai putranya. Thank you. Kemudian saat bertemu dengan Becca, Emily langsung memberitahu kalau dia berhasil menyelesaikan novelnya dan udah dikirim ke publisher.
Di sana, Becca juga ingin meminta maaf karena menurutnya pertemuan Emily dan Pangeran Henry itu merupakan kesalahannya. No, I should thank you, actually. Tapi ketika Emily kembali membahas tentang pekerjaannya, dia tiba-tiba menyadari kalau buku catatannya ternyata ketinggalan di villa. Emily pun ingin mengambil buku tersebut dan berharap kalau rombongan Pangeran Henry udah kembali ke Concordia. I left my new idea book up at the chalet. Besides, it'll be night before I get there. Sementara itu di tempat lain, Pangeran Henry yang hari ini akan dinobatkan menjadi raja merasa sangat galau setelah kepergian Emily. Namun Pangeran Henry berusaha menutupi perasaannya itu agar nggak ketahuan oleh sang ayah yang menginginkan dirinya untuk naik tahta menjadi raja. No, everything's well, Father. Tapi dari sikap Pangeran Henry yang nggak biasa, Raja William akhirnya mengetahui putranya lagi memikirkan Emily dan mengakui kalau dia adalah wanita yang baik hati. Dan sambil berbicara dengan Raja William, Pangeran Henry tiba-tiba menemukan surat pemberian Emily yang seharusnya dia baca ketika udah sampai di istana. Every block of stone has a statue in it. It's in 4 hours. Yes. You're quite alright. Singkat cerita, ketika Emily sampai di tempat tujuan, dia tiba-tiba berpapasan dengan orang-orang yang masuk ke sebuah bangunan. Emily pun ikut masuk ke ruangan tersebut dan melihat acara penobatan Pangeran Henry yang diadakan malam ini. Carrying out your duties is make your proclamation. Sebelum dinobatkan menjadi raja, Pangeran Henry lalu memutuskan untuk mundur dari tahta kerajaan dan memilih Putri Edwina sebagai penerusnya. Ternyata Raja William setuju dengan keputusan tersebut, sehingga Edwina akhirnya dinobatkan sebagai ratu yang sah di kerajaan Concordia. Long live the Queen! Di waktu yang bersamaan, Pangeran Henry tiba-tiba melihat kehadiran Emily dan langsung menghampirinya. Pangeran Henry pun akhirnya melamar Emily untuk menikah dan memintanya agar tinggal bersama di villa ini untuk selama-lamanya. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang juga berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.